warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Satu game lagi kawan dari European Chess Club Cup 2024 babak kelima. Masih dari partainya Alkaloid versus Turki Airlines. Tadi sudah kita ulas game di papan 1 antara Arjun Erigaisi mengalahkan Dimitri Andrekin. Kemenangan ini membuat Arjun berhasil menembus Elo 2800 kawan. Menjadikan pemain ke-16 yang berhasil menembus angka ini. Sekaligus menjadi pecatur nomor 2 India setelah Vishy Anand yang berhasil menembus angka 2800. Kita bergeser sekarang ke papan 3 kawan. Game inilah yang akan kita ulas, masih dari gamenya Amintaba Tabai. Kemarin di babak keempat dia berhadapan dengan Pragnananda. Korban kuda, korban benteng kawan, mengejar rajanya Pragnananda. Situasinya nanti hampir mirip kawan. Kali ini berhadapan dengan Yu Yangyi. Bang, kenapa kok bahas Alkaloid versus Turki Airlines saja? Ya, sementara saya menemukan game yang bagus di sini kawan. Bagi kawan-kawan menemukan game bagus yang lain, coba lihat. Banyak sekali gamenya kawan. Admin tidak bisa mengkorek-korek satu persatu. Jadi kalau kalian menemukan game yang lebih bagus, bisa rekomendasikan nanti ya di kolom komentar. Oke, sementara kita akan ulas permainannya. Amintaba Tabai yang memperkuat tim Turki Airlines menghadapi Yu Yangyi yang memperkuat tim Alkaloid di papan 3. Oh iya kawan, kemarin admin sempat melewatkan satu analisa antara partainya Amintaba Tabai versus Pragnananda kawan. Ada satu posisi yang sempat terlewatkan, ada yang bertanya kemarin di kolom komentar. Kemarin kalian pasti sudah melihatnya. Bagi kawan-kawan yang belum melihat pengorbanan-pengorbanan dari Amintaba Tabai ini kawan, kuda korbankan, benteng dikorbankan, kalian bisa melihat analisa game ini mulai dari pembukaan sampai middle game kawan. Bocoran di akhir permainannya ya seperti ini. Linknya ada di akhir video atau di atas ini ya. Nah, kemarin kita lihat raja ini dikejar-kejar kawan. Nah, di posisi inilah kawan saat benteng E7 skak sempat saya lewatkan, raja langsung lari ke petak A6. Ada yang bertanya kenapa tidak diblokade saja? Ya disikat, berharap mungkin bermain dengan sepasang benteng menghadapi menteri masih bisa mengimbanginya. Ya, kalau di atas papan yang tersisa cuma menteri dan 2 benteng masih bisa mengimbanginya. Tapi coba hitung kawan jumlah pion putih ini. Ya, wassalam kawan, tak perlu kita lanjutkan. Oke, kita kembali lagi ke papan permainannya. Amintaba Tabai menghadapi Yu Yangyi. Langsung. Di sini Yu Yangyi pegang putih, mengawali dengan pion E4. Pion E5, kuda C3, kuda C6, ada Ruy Lopez, gajah B5. Berlin Defense dipilih oleh Amintaba Tabai, kuda F6, rokade, kuda caplok pion E4 seperti biasa, memilih jalur benteng E1. Kalau kalian memilih jalur pion D4 seperti biasa, ini adalah variasi Berlin Waltz kawan. Ya, mungkin kalian sudah hafal betul. Untuk sementara tak perlu saya ulangi ya. Nah, di sini bermain dengan langkah benteng E1 tadi. Kemudian kuda mundur ke petak D6. Kuda ambil pion E5. Gajah E7, pilihan utama kawan, atau kalian memilih dengan pertukaran kuda terlebih dahulu ambil balik oleh benteng, lalu gajah E7, ya urutannya yang berbeda. Nanti diagramnya akan tercapai dengan posisi yang sama dengan jalur pertama tadi kawan, urutannya saja yang berbeda. Oke, dengan gajah E7 terlebih dahulu. Nah, gajah F1, pilihan terbaiknya seperti itu, yang paling banyak diambil juga kawan. Kuda pukul kuda E5 ambil balik oleh benteng, rokade pendek hitam, dan pion D4. Untuk mendapatkan kontrol di center, juga segera buka akses bagi gajah gelap berkembang. Nah, gajah F6 serang benteng, benteng mundur ke E1, ada benteng E8 menantang pertukaran, kuda C3. Yu Yangyi membuat langkah pengorbanan pion, karena setelah benteng pukul benteng E1, posisi menteri terdefleksikan kawan. Gajah ambil pion D4. Di posisi ini, saya mundur sejenak ya. Di posisi ini, paling banyak putih akan bermain dengan pion C3. Bermain solid kawan, untuk pertahankan pion pusatnya. Hitam biasanya tetap melakukan pertukaran benteng pukul benteng, ambil balik, kemudian hitam melangkah kuda mundur ke E8. Berikan jalan bagi pion D untuk buka ruang atau jalan bagi gajah terangnya berkembang kawan. Nah, biasanya putih akan melakukan gajah gelapnya juga berkembang ke petak F4 sebelum kuda D2-nya. Setelah pion D5, gajah D3, pion G6, ada kuda D2, kuda G7, dan menteri E2, kemudian pion C6 kawan di sini. Nah, mungkin diikuti dengan langkah benteng E1 mungkin ya. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi, kuda C3 membuat langkah pengorbanan pion, benteng pukul benteng E1.
ambil balik oleh menteri, baru gajah ambil pion D4. Disinilah gajah F4. Lanjut Yu Yang Yi menekan kuda, mencoba menumpuk pion di lajur D ini kawan. Kuda lari mundur ke E8 untuk berikan jalan, idenya seperti tadi, tetap agar gajah segera berkembang. Nah, di sini kuda ke D5. Coba tekan petak C7 bersama menteri juga melakukan aksi di petak E7. Pion D6 terlebih dahulu, buka akses gajah terang berkembang. Gajah G5 serang menteri kawan. Pion F6 dan gajah tarik mundur ke E3 menantang pertukaran, diterima langsung oleh Amitabh-Bachchabhai. Engine menyarankan tahan dulu dengan gajah ke petak E5. Memang ada pion F4, baru kalian ambil pion B2, benteng B1, nah gajah A3, ataupun mungkin dengan gajah E6 kawan untuk sergap kuda. Mungkin lebih aman kalian bermain dengan gajah A3 ya. Tapi memilih pertukaran langsung, ambil balik oleh menteri, pion C6. Nah, di sini benteng E1, menantang pertukaran kuda kawan supaya benteng langsung menusuk ke baris belakang. Raja ke F8 yang terkuat di sini kawan, atau kembangkan gajah ke petak D7 untuk perkuat posisi kuda. Tapi memang kawan, kuda ini akan lompat ke petak E7 skak. Ya kalian mojok saja sementara waktu. Kalau terpaksa pilih petak F8, jangan pilih petak terang. Ke petak H8 kawan. Nah, ada gajah D3 akan dilanjutkan oleh putih. Memilih raja ke F7. Di sini kuda ke E7. Menghindari ancaman pion kawan, dan persiapan juga gajah ini akan ikut bermain ke petak D3. Kuda C7 ataupun pion D5 kawan, saran dari engine memilih pion F5 untuk blokade jalur gajah ini. Berikan ruang bagi kuda juga ke petak C6. Maksud saya ke petak F6, petak C6 ya di sini. Gajah D3. Memang kawan, pada posisi ini hitam ini sulit untuk mencari langkah kawan. Memang ada gajah. Ambil contoh ya, kalian membuat langkah seperti pion A6, anggap contoh saja ya. Nah, gajah D3. Coba menyerang pion ini. Kalian dorong, banyak ruang lemah kawan. Nah, kalau kalian blokade di sini ataupun dengan pion G6 ini malah memberikan jalan bagi menteri ya. Susah. Kuda C7 yang terbaik memilih dengan pion F5. Tetap gajah D3. Di sini ada pion G6 kawan. Kalian langsung meluncur ke petak H6, masih ada kuda yang bisa proteksi petak H7. Jadi di sini Yu Yang Yi memilih dengan langkah gajah C4, langkah bagus blokade oleh pion. Terus di sini apa yang harus dilakukan oleh putih kawan? Silakan kalian pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah terbaik, langkah gebrakan dari putih, dari Yu Yang Yi. Karena kita lihat dari evaluasi bar ini kawan, posisi putih sangat menjanjikan untuk menang. Sebentar ada WA juga masuk. Kesempatan bagi kalian untuk berpikir. Admin tadi mau COD-an kenari paut kawan. Apakah kalian suka pelihara burung? Udah lama admin nggak beli burung, ini kangen beli burung lagi. Nah, ini sunkist kawan. Paut warnanya oke. Nggak apa-apa mas, warnanya oke. Meluncur saja. Saya tunggu. Harga 150. Oke lanjut. Sampai di mana tadi? Puzzle-nya udah ketemu belum? Nah, inilah langkah terbaiknya. Korbankan kuda, ambil pion D5. Ambil oleh pion C. Sikat oleh gajah skak kawan. Nah, raja ke F8 yang terbaik di sini kawan. Nanti kemungkinan putih akan bermain dengan pion H4, berikan ruang bagi pergerakan raja dan persiapan juga dobrak. Kalau menteri ambil gajah, maka menteri ambil kuda di petak E8 kawan. Itulah yang terjadi di game ini. Amitabh-Bachchabhai meninggalkan kudanya, menteri ambil gajah D5. Hampir mirip seperti kemarin kawan, rajanya dikejar-kejar. Menteri ambil kuda E8 skak, raja bergeser. Benteng mengikutinya skak, raja bergeser. Nah, di sini ada menteri F8 skak, maju ke petak G5, dikejar oleh pion H4 skak, tidak mau ambil. Kalau mau ambil, ya wassalam ya, cepat skak mat. Menteri ke sini skak, tak ada pilihan lain, mau bergerak ke sini. Diikuti apa? Menteri H3 skak, bergerak ke sini lagi. Nah, di sini kalian bisa dorong pion F4. Tidak ada pilihan lain kawan, mau bergerak ke sini, ya satu langkah skak mat ya. Atau blokade dengan pion G5 skak mat. Atau di sini tadi raja caplok pion F4, ya satu langkah bisa kalian ikuti skak mat, menteri H4 skak mat.
Oke kawan, sampai di mana tadi? Admin kalau ada WA jadi bingung ini. Oke, tadi bergerak raja ke petak G4. Menteri F6, awas ancamannya juga skakmat kawan. Diantisipasi dengan Menteri D2, jaga petak G5, tapi diblokade oleh benteng E3. Di posisi ini Amitabh-Bachchan menyerah. Ancamannya skakmat tak terhentikan. Kalian mau skak dengan Menteri ke petak D1, ya raja ke petak H2. Terus mau apa lagi? Menyerahkan diri di sini? Ya bisa jadi. Dengan pion H6 untuk kontrol petak G5, ya benteng ikut bermain ke sini skak. Raja bergerak ke petak F4 dan menteri ke petak D4 skak mat. Oke, luar biasa permainan Yu Yang Yi. Meniru gaya Amitabh-Bachchan kemarin menghancurkan Pragnananda. Kali ini dia dibalas oleh Yu Yang Yi kawan Amitabh-Bachchan. Oke, semoga permainan ini bisa menghibur kalian kawan. Admin sedang menunggu burungnya datang ya. Oke, terima kasih. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.